Daupare adalah seorang gadis cantik, berkulit putih, bertubuh tinggi, langsing dan semampai, serta memiliki kepribadian yang sangat sederhana. Meskipun Daupare terlahir sebagai anak orang kaya, tetapi ia tidak suka bermewah-mewah. Bahkan, ia dikenal sebagai seorang gadis yang sangat hemat. Daupare merupakan putri sematawayang dari seorang yang kaya raya. Menurut cerita dari orang-orang di sekitarnya, orang tua Daupare memiliki kekayaan berupa sawah dan kebun yang sangat luas. Ketika musim panen tiba, orang tua Daupare sengaja mempekerjakan ratusan orang untuk memetik hasil dari kebun dan sawahnya yang luas itu. Dalam situasi seperti ini, orang tua Daupare memerintahkan anaknya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah tempat orang bekerja. Jangan sampai para pekerja di sawah kita menjadi hilang semangat karena kita tidak memberi makan sama sekali. Tentu saja sulit bagi Daupare untuk membuatkan makanan yang ratusan jumlahnya untuk orang bekerja pada kita. Kau jangan mengecewakan ibu ya nak. Iya ibu, aku tidak akan mengecewakan ibu lagi. Baiklah, kau tanamkan kata-kata ibu. Jangan mengecewakan ibu. Baik bu. Apa yang kau lakukan, Daupare? Astaga ibu, sejak kapan ibu ada di situ? Ya, aku hanya memotong-motong jerami saja bu. Ini seperti anak kecil. Hehe, iya bu, aku hanya mengulang masa kecilku saja. Baiklah, kalau begitu ibu pergi dulu ya. Baik bu. Ibu mau Ketika ibunya sudah pergi, Daupare melanjutkan apa Iya, yang Bu, sedang ia silakan. lakukan, yaitu memasak 3 butir beras dengan banyak jerami. Ketika sudah seminggu lamanya orang bekerja, Ibu Daupare merasa heran karena Daupare tidak pernah datang untuk mengambil perlengkapan makanan. Dengan rasa penasaran dan penuh tanda tanya yang memenuhi benaknya, Ibu Daupare mencoba bertanya kepada orang-orang yang bekerja di sawahnya, bagaimana Daupare selama ini. Katakan bahwa Daupare adalah anak yang cerdas, penurut, dan baik hati. Mereka tidak tahu kalau Daupare selalu mencampurkan 3 beras biji ke dalam belanga dan dicampuri jerami dan kemudian dimasak olehnya. Hal itu dilakukan oleh Daupare karena ia ingin merasa hemat dan tidak membuang banyak beras. Setelah Ibu Daupare mengetahui bahwa Daupare selama ini memasak nasi dengan menggunakan 3 biji beras dan dicampurkan ke dalam jerami, Ibu Daupare pun merasa marah besar. Ibunya mengatakan bahwa Daupare tidak bisa melakukan sesuatu pun dengan benar. Daupare pun merasa marah dan kecewa, kemudian ia meninggalkan rumah dengan mengendarai seekor kambing. Aku akan pergi meninggalkan ibu. Jangan pergi nak, kamu pergi kemana? Pokoknya aku tetap meninggalkan ibu. Jangan pergi, ibu berjanji kalau kamu pulang, ibu tidak akan melakukan seperti itu lagi. Apapun yang kamu lakukan untuk aku, apapun yang ibu lakukan untuk membujuk aku tidak akan pulang. Ibu minta maaf nak. Aku akan tetap pergi meninggalkan ibu. Ibu Daupare memungut beras dan mengumpulkannya kembali karena merasa kasihan kepada beras yang dibuang begitu saja oleh anaknya. Itu tidak boleh pamali. Ibu tidak perlu mengejarku lagi. Daupare! Tidak lama kemudian, rambut Daupare berubah menjadi lumut. Belum lagi ibunya mengeluarkan sepatah kata pun, Daupare dan kerbaunya berubah lagi menjadi batu. Ibu Daupare yang melihat perubahan anaknya itu spontan saja menjerit setinggi langit memanggil nama anaknya. Tuhan, dosa apa yang telah dilakukan anakku sehingga engkau mengutuknya menjadi batu? Hai, bukankah engkau adalah ibu Daupare? Apakah engkau seorang manusia atau makhluk halus? Satu hal yang perlu engkau tahu adalah berhentilah menangis, karena bagaimanapun Daupare tak akan berubah wujud seperti semula. Apa yang harus kulakukan?
Kejadian ini hanya ingin mengingatkan kepada manusia untuk tidak berbuat hal yang sama dengan Daupare. Jika engkau merindukannya, engkau cukup datang ke tempat ini. Ibu hanya bisa mengunjungimu di sini setiap saat untuk mendoakanmu agar engkau bisa dimaafkan olehnya. Ya, Daupare. Bukankah tadi kamu mengejarnya karena ingin menasihati dan membujuknya agar tidak meninggalkan rumah? Ketika ibu mengejar Daupare tadi, Daupare menghamburkan beras ke tanah agar aku tidak mengejarnya dan mengambil beras yang ada di tanah. Kemudian sebuah suara misterius memberitahuku bahwa apa yang terjadi pada Daupare adalah karena perlakuannya yang tidak baik kepadaku. Tetapi siapa yang menyangka akan berakhir seperti ini? Ibu pasti bercanda kan? Kalaupun semua itu terjadi, pasti semua itu ada penyebabnya. Ayah masih belum mengerti apa yang ibu katakan. Coba ibu antarkan ayah ke tempat itu. Baiklah, tapi ayah jangan marah kepada ibu apapun yang terjadi. Marah pun tidak ada gunanya. Mari, antarkan saya ke tempat itu. Tidak ada Daupare yang lain. Semoga kamu tenang di alam sana ya, Nak. Yang tersisa hanyalah Batu Baina, jelmaan anak kita ini. Sore itu ditandai dengan langit yang mendung seakan merasakan kepiluan kedua orang tua Daupare yang kehilangan anaknya. Dalam tidurnya, ibu Daupare bermimpi bertemu dengan anaknya.